Itu saja mungkin kesempatan yang lain. Sip. Ustaz Yusman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung dijawab ya, kelam dulu. Yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Zulkarnain yang dari polisi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MUI Kota Bengkulu, Pak Effendi dan seluruhnya. Yang saya hormati Pak Abu Fikri yang telah memberikan suatu ilmu kepada kita semua, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Satu dari MUI, pengurus MUI, yang kedua dari IKMI. Kenapa rame hari ini saya sampaikan dulu, karena memang biasanya pengajian itu MUI sama MUI, IKMI sama IKMI. Tapi karena ada kajian yang sangat bagus kemarin ini, maka kami sepakat bahwa kajian MUI dengan kajian IKMI disatukan. Makanya kita tetap ramai seperti ini. Dan kemudian materinya kemudian karena biasanya kebanyakan di MUI, anggota MUI juga ada di IKMI, anggota IKMI ada juga di MUI, banyak itu aja orang. Mungkin langsung Pak Yulis ke pertanyaannya. Saya sebagai ketua harus menyampaikan itu dulu. Waktunya. Sabar, santai. Sabar. Lanjut. Yang kedua, Minum. kita membicarakan tentang adalah Abdul Karim Jamak ini, yang beliau hidup itu sudah lama, dari 1926 kalau saya ingat sampai 1996. Dan kemudian kalau kita lihat riwayat beliau ini bukan juga orang sembarangan. Saya cuma membaca dalam buku, di skripsi ada. Beliau ini juga seorang ulama dan dari anak daripada ulama, dan dari kecil juga beliau sudah biasa dengan bermasyarakat dengan di Kerinci. Dan kemudian sebelum beliau masuk menjadi ketua dari TI ini, beliau juga ada organisasi terbelumnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika beliau sudah menjadi ketua Islamiyah, Jamiah Islamiyah ini, ya, ada pemikiran beliau yang sehingga menyebabkan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat ketika itu anggapnya itu adalah sesat, yaitu ketika itu MUI Sumatera Barat Pak Amir Sarifudin menganggap itu sesat. Kemudian tapi beliau Pak Abdul Karim ini didukung oleh Insinyur Azwar Anas ketika itu. Jadi setelah itu juga dikeluarkanlah keputusan oleh Pakem bahwa aliran ini sesat. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, yang saya pertanyakan adalah tolong nanti diklarifikasi apa benar atau tidak. Yang pertama adalah pemahaman tentang Nabi Muhammad yang telah meninggal. Kata di dalam Jamiatul Islamiyah itu, pendapat beliau itu Muhammad bin Abdullah, yang Nabi Muhammad yang telah meninggal itu adalah Muhammad bin Abdullah. Sedangkan ruhnya yaitu Muhammad Abdi Rasulullah berada di Ka'bah. Itu satu. Saya klarifikasi aja nanti. Yang kedua, ketika sholat harus menghadirkan diri seolah-olah berada di Baitullah, dan Allah beserta Rasul berada di dalam Ka'bah. Yang ketiga, manusia tidak berasal dari Allah, tetapi karena pada ibu dan bapak terdapat Nur Muhammad, maka melalui pertemuan keduanya terjadilah anak. Yang keempat, dalam beribadah diperlukan wasilah, yaitu Muhammad Abdi Rasulullah. Kalau tidak ada wasilah, tidak ada yang menjadi saksi. Kemudian itu dianggap oleh Pakam ketika itu adalah sesat. Dan kemudian dari Jamiatul Islamiyah tidak menanggapi itu. Tapi yang kedua ada lagi tuduhan yang lain kepada JI. Tuduhan yang lain kepada JI. Yang pertama, katanya Pak Ustadz di dalam pendapat itu haji itu ke Kerinci. Benar apa tidak? Saya kan tidak tahu. Yang kedua, perubahan bacaan takbiratul ihram menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga, dia menganggap ada Nabi 26 orang.
Yang keempat, menemui guru sebanyak 7 kali sama dengan berhaji. Yang kelima, menolak keinginan guru adalah dosa. Yang keenam, Kiai Haji Abdul Karim Jamak dianggap Nabi Allah dan Imam Mahdi. Saya cuma ingin klarifikasi saja tentang ajaran ini, sebab yang kita bahas ini adalah Abdul Karim Jamaknya dan ajarannya. Ya. Terima kasih, mohon maaf agak kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita jawab dulu yang dua ini, biar nanti yang kedua ya Pak Yusman. Pak Julisman. Jadi ya karena banyaknya pertanyaan beliau, tidak bisa saya rincikannya. Jadi coba sebuah biar saya teringat. Yang meninggal tuh yang mana? Muhammad yang meninggal. Barat tadi. Begini, Muhammad yang meninggal itu yang mana? Muhammad bin Abdullah. Sementara ruh Muhammad ada di Ka'bah. oh, kan jelas sebuah itu kan. Jadi setiap insan ini, kullu nafsin za'iqatil maut. Setiap diri pasti merasakan mati. Yang merasakan mati itu adalah ruh. Tapi yang mati bukan ruh, badannya. Karena badan itu casing. Dikubur dia biar tidak menebarkan bau busuk, jadi sumber penyakit. Ruhnya kemana? Nah, kelaklah kita cerita Nabi Muhammad, ruh kita baik punya makom di alam sana, kan begitu. Pertanyaan tadi, di manakah ruhnya Nabi Muhammad? Nah, kan begitu. Kita balik kepada kitab Quran. La uqsimu bihazal balad wa antalum fi hazal balad. Atur-aturlah ke Bapak pakai menetap. Bukan begitu. Bukan begitu, Pak. Kita kok tidak segalanya ahli. Untunglah saya pacak ngecek itu. Kalau saya telur, lah banyaknya salah. Bukan. Maksudnya Anda lebih paham daripada saya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Hilang tadi tuh. Jadi aku bersumpah dengan negeri ini, bahkan bahwa engkau tetap di negeri ini, ya. Nah, kita akhir zaman ini kan tidak pernah bertanya negeri ini negeri apa. Apalagi kita nemu dalam tulisan itu Mekah. Nah itu, jangankan beliaunya, tubuhnya beda ada di Mekah. Nah, cobalah kita tanya negeri mana? Bisa kita jawab? Tidak bisa. Tidak bisa kita jawab, Pak, kalau bukan Allah yang menjawab melalui beliau juga Rasul tadi. Rupanya dalam surat Ali Imran 96-97 ketemu cerita negeri itu. Jadi saya minta maaf nih kalau saya salah sebut. Jangan diprotes, memang saya baca ini tidak pas karena saya bukan Qori. Nah, kan lah duluan nih mengalah nih, lah duluan ngaku nih. Jadi inna awala baiti wudi alinnasi lallazi bibakah. Nah itu mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Itu Ali Imran 9697. Apa artinya? Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Nah itu dia. Kalau yang pertama kali kan belum ada rumah sebelum itu. Saya yang menciptakannya, kata Allah. Itulah rumah yang di negeri Bakkah. Mekah belum ada cerita itu. Waktu Nabi Ibrahim bawa bininya ke tengah-tengah itu aja namanya belum tahu gitu apa namanya itu. Itu. Jadi rumah yang pertama kali aku yang menjadikannya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Jadi negeri yang dalam surah Al-Balad tadi menuju kepada negeri Bakkah tadi. Di situ ada rumah yang disebut dengan rumah Allah atau Baitullah. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amin. Rumah itu diberkati, di dalamnya ada ayat-ayat. Di antara ayat-ayat itu adalah tempat tegak Ibrahim. Cobalah kita tanya apa itu ayat-ayat yang dimaksud. Nabi ngomong itu 1500 tahun yang lalu, kitab Quran belum ada, ya, semua catatan wahyu masih di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kayu-kayu, juz belum ada, nama surah belum ada, ayat belum ada, tapi Nabi sudah berkata ayat ini apa? Tapi tidak usah kita urai ke situ, panjang Pak. Jadi pertanyaan Pak Julisman tadi, di mana
beliau Muhammad itu sekarang berada, berdasarkan keterangan surah Al-Balad tadi, dia kembali ke negeri semula. Di mana itu? Di dalam rumah itu. Kenapa? Hudalil alamin, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Jadi alam semesta berserta isinya, kalau nak minta petunjuk, pergilah ke dalam itu. Kaabah tadi tu. Bukan. Bakah tu. Yang di situ. Nah, nanti ada ceritanya, Pak. Kenapa ke dalam rumah itu? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Itulah yang sering kita baca-baca. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Ternyata petunjuk dan agama ada pada beliau. Ternyata petunjuk dan agama itu ada di tangan beliau. Makanya beliau diturunkan oleh Allah sebagai guru besar bagi semua insan. Nah, kalau bertanya di mana posisinya sekarang, di situ, Pak, di Baitullah Hakikat. Nah, kemudian ada yang mengatakan Allah dan Muhammad ada di Ka'bah, gitu tadi. Ini bagaimana pengertiannya? Nah, inilah persoalannya. Benar kata Pak Zul tadi, banyak murid-murid ini belum tahu nih, hanya bercerita, ceritanya. Ya, dia bercerita. Sehingga dikatakanlah Allah dan Muhammad ada dalam Ka'bah. Padahal Ka'bah itu yang bangunnya orang Perancis, Pak. Dan bisa kita tengok isi dalamnya. Dah ada isinya situ. Nah, sebenarnya kita itu diperintah oleh Allah Rasul menyembah Allah itu di rumah yang tadi itu. Di rumah yang di Baitullah itu. Tapi tak mungkin, tak mampu kita. Lupa kita tempat itu di mana. Makanya Bakkah itu dimisalkan oleh Allah dan Rasul, itulah Mekah. Baitullah itu dimisalkan oleh Allah Rasul, itulah Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Itu. Jadi Ka'bah itu adalah tanda Baitullah, bukan Baitullah, tanda Baitullah. Nah, di Baitullah Hakikat itulah Rasul berada hingga hari ini menunggu kedatangan kita. Nah, itu kalau pertanyaannya seperti itu. Nah, lalu kenapa kita sholat berhubungan rasa dan batin kita kepada Allah harus menghadap Ka'bah? Semestinya ngadap ke situ. Dan bukan ngadap ke situ, ngadap ke orang yang di dalamnya itu. Kenapa tidak kepada Allah langsung, Pak Ustadz? Mana pacak kita? Makanya kita perlu perantara, wasilah tadi. Siapa wasilah? Kita juga yang mengatakannya setelah azan berkumandang, kita lah yang berdoa, ati Muhammad dan wasilah, kita juga yang mengatakan itu. Ya kan? Berarti Muhammad itu wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Kalau kita langsung kepada Allah, tidak bisa, Pak. Tidak ngerti kita Allah itu siapa. Itu. Kemudian beliau juga yang mengatakan, barang siapa yang berdoa tidak berselawat kepadaku, tidak akan sampai kepada Allah. Pernah ada dengar hadis itu? Ada, Pak. Berarti selawat itu wajib adanya dalam sebuah doa. Artinya, barang siapa yang tidak menghubungkan dirinya dengan aku, tidak akan sampai dia kepada Allah. Lagian pula kita tahu tentang Allah kan tidak langsung dari Allah, dari beliau. Allah aja maafnya, dan ngecek kita tuh gampangnya. Tapi Allah tetap menggunakan perantara. Ya, tidak ada Allah datang ke kita ngajar ngaji, tidak ada. Allah ngajar agama, tidak ada. Allah menggunakan perantara. Itulah Rasulullah tadi. Allah aja seperti itu, masa kita nak ngelonong ke situ? Nah, ini pengertian wasilah, Pak Julisman. Oke, apa lagi? Lupa saya. 7 kali ke Kerinci. Itu yang mantap itu. Mantap, saya minum, Pak. Sedikit saya sampaikan, Bapak. Sebentar, Pak. Tidak seluruhnya perlu dijawab. Ya. Contoh-contohnya. Benar. Banyak yang mau bertanya yang. Ya, ini Betul. aja dulu dah. Kapan-kapan kita ketemu lagi sambil makan gitu minum gitu. Jadi saya sampaikan sedikit, Pak. Saya kok ada keluhan dikit ya. Kalau agak lama ini concern agak puyeng. Saya nanti berhenti mendadak, jangan heran. Tapi mudah-mudahan tidak. Tadi agak mulai saya megang-megang sedikit. Iya.
Dia sholat laba umur kan? Iya, faktor U. Iya, faktor umur saya 57 Pak. 57 tahun masuk 58. Masih muda. Kalau PNS 3 tahun lagi pensiun. Pensiun. Masih lama lah. Jadi Jadi tidak apa-apa satu lagi tuh, yang 7 kali kerinci itu. oh iya ya. Apa iya? Jadi kadang-kadang kan kita ini lupa dengan ajaran Allah dan Rasul. Kalau Allah mengajarkan tuh begini. Pertama kali jangan mengatakan kata yang tidak boleh tidak kita ketahui. Kalau Al-Hujurat ayat 6 atau 7 itu, saya lupa. Jika datang orang fasik kepada kamu bawa berita, Jangan percaya dulu. jangan percaya tabayun dulu. Nah ini kadang-kadang sanak-sanak kita ini belum tabayun lah ngomong. Padahal ceritanya tidak itu. Nah, perlu saya sampaikan, orang fasik di sini yang dimaksud bisa jadi itu kiai, bisa jadi ulama, bisa jadi ustadz, bisa jadi pemuka adat. Selama mereka memperkatakan kata yang tidak mereka ketahui, itu fasik hukum. Bisa juga Abu Fikri. Bisa juga. Bisa juga. Jadi kita nengok laida, dengar laida, berada pada posisi kejadian tidak, ngertinya tidak, tapi kita ngomong. Pak Ustaz, sedikit Pak Ustaz. Oke. Itu dikutip dari buku Mengenal Diri dan Mengenal Tuhan yang diterbitkan Jamiatul Islamiyah. Dan itu juga dikutip oleh Zadu Abdullah yang dosen di Malaysia itu. Iya. Di dalam bukunya disuntik juga itu. Yang disertasi itu. Jadi artinya kalau Ustaz menyatakan itu tidak, lalu kemudian Pak Zudi yang dikatakan tadi mau bisa dihadirkan, beliau menyatakan itu di dalam buku disertasi penelitiannya, saya kira kontraproduktif Ustaz. Betul. Karena Makanya bukunya yang mengeluarkan Jamiatul Jamiah. Jamiatul Itu salah. Islamiyah. itu maka saya katakan, Ajaran Islamiyah. Ya. JMI itu. makanya saya katakan antara saya dengan saudara seperguruan saya belum tentu sama. Kan tadi sudah saya katakan kan. Ini versi Abu Fikri ini kan mungkin versi beliau itu. Tapi setahu saya Mungkin Pak Zul tahu itu. kalau masalah haji tadi kita kan dari SD lah belajar al-haju wukufil Arafah. Haji itu saat kamu wukuf di Arafah. Jadi kita di bulan haji itu, bulan Zulhijjah itu, kan kita pergi haji itu ke Madinah, ke Mekah, mondar-mandir, melaksanakan ibadah, silakan saja. Tapi kalau tidak wukuf di Arafah, Tidak haji. tidak haji. Lalu bagaimana mungkin kita ke Kerinci jadi haji? Nah ini kita paham betul ini. Makanya tidak ada itu, Pak. Abih lah kita awak ke Kerinci. Jadi mana buku Mengenal Diri dan Mengenal Tuhan yang diterbitkan Jamiatul Islamiyah itu Jadi, sesat ya. Hoax. Bukan begitu. Karena model itu jawabannya tadi. Kan? Bukan begitu. Saya udah tahu. Iya. Yang dibikin oleh siapa tidak tahu. Karena itu yang dibuat itu Pak Zul. Iya. Pak Zul. Zadu Abdullah tadi mengutip itu persoalannya itu. Jadi, dan saya baca di majelis ulama yang dikatakan itu Ustaz, indikasi kesesatan itu termasuk itu. 7 kali dari itu. 7 kali itu. Itu tidak benar. Benar. Artinya dia bisa. Tulisannya tidak benar. Nah itu yang menjadi masalah. Dan itu sudah dipublikasi. Yang punya disampaikan ini, yang di apa provinsi itu sudah dipublikasi, sudah selesai. Karena kesalahan itu jelaskan semua. Termasuk Iya. yang memberi Muhammad Luar biasa ini. ditambah Luar biasa. empat asal berasal dari Muhammad, 13 pembinaan itu kan dari buku. Berarti intinya apa yang disangkakan itu tidak benar gitu ya. Tidak benar. Artinya begini, iya. ketika kita menulis sesuatu itu belum tentu penjelasannya benar, karena dia juga tidak tahu. Harus bertanya ke dia yang tahu. Saya ini sebenarnya bisa menjelaskan, tapi rasanya berat. Ini banyak salahnya seperti itu. Iya. Tanya orang yang tahu. Itu yang bertanggung jawab. Guru itu yang bertanggung jawab. Makanya saya katakan tadi bisa jadi saya dengan saudara perguruan saya beda. Gitu. Mungkin batik itulah dari Pak Idris Mantio. Iya. Batas itu Pak Julis. Lanjut lagi yang lain. Silakan.